Sahabat Kompas TV, beberapa kasus kekerasan seksual yang sedang mencuat di publik akhir-akhir ini menjadi perhatian khusus karena para pelakunya datang dari kalangan dokter. Profesi yang seharusnya melayani dan melindungi masyarakat justru menjadi pihak yang merampas hak-hak dari para korban. Lalu sebenarnya apa yang terjadi di balik kasus ini dan bagaimana kita sebagai masyarakat hingga berbagai lapisan termasuk para penegak hukum hingga pemerintah dapat melihat kasus ini secara utuh, berkacamatakan keberpihakan pada korban, telah bergabung bersama saya psikolog forensik Bang Reza Indragiri. Bang Reza, bagaimana sebenarnya kita dapat melihat kasus ini? Kita bisa meninjau dari sisi pelaku dan juga dari sisi korban. Mhm. Namun terlepas dari itu, memang hitung-hitungan di atas kertas kita punya alasan untuk khawatir Ya. bahwa relasi antara dokter dengan pasien yang ditandai oleh tidak adanya pengendalian yang memadai, maka memang bisa beresiko munculnya peristiwa viktimisasi, termasuk berupa kekerasan seksual. Kenapa saya katakan itu beresiko kalau tidak ada pengendalian yang memadai? Karena acap kali dipahami oleh masyarakat awam relasi antara dokter dengan pasien ditandai oleh power asimetri, yaitu relasi kuasa yang timpang, yang tidak berimbang. Satu pihak kuat, pihak lain lemah. Satu pihak dominan, pihak lain submisif. Satu pihak mengendalikan, pihak lain dikendalikan. Satu pihak aktif, satu pihak lainnya pasif. Power asimetri itu menempatkan dokter seolah-olah sebagai calon pelaku dan pasien sebagai calon korban. Namun sekali lagi harus saya tandaskan, relasi kuasa yang timpang, namun di dalamnya ada pengendalian, kita tidak usah khawatir. Jadi yang kita khawatirkan adalah relasi kuasa yang timpang yang tidak ada pengendalian di dalamnya. Baik pengendalian yang sifatnya intrinsik, yang datang dari diri si pelaku sendiri, dalam konteks diskusi kita ini adalah dokter, dan juga ada pengendalian yang sifatnya ekstrinsik, datang dari luar, dipaksakan dari luar, didorong dari luar, baik itu oleh organisasi profesi, oleh sejawat sesama dokter, oleh pihak rumah sakit, oleh lembaga pendidikan, dan juga oleh otoritas Kementerian Kesehatan. Ya, nah kalau berbicara terkait dengan relasi kuasa itu tadi ya, Bang Reza. Nah, berarti bisakah kita lihat kalau misalnya relasi kuasa yang ada antara dokter dan pasien itu juga menjadi faktor pendorong bagi para dokter ini untuk berani melakukan hal tersebut? Saya sempat berbincang cukup panjang, berulang Hmm. kali bahkan dengan Dr. Nazar, tokoh senior di komunitas dokter Indonesia. Bahkan setahu saya beliau adalah pengurus Ikatan Dokter Indonesia. Dari apa yang kami saling diskusikan, sepertinya bisa dikemas dalam, oke, ini adalah sebuah konsep faktor pendorong dan konsep faktor penarik, push factor dan pull factor. Push factor atau faktor pendorongnya terletak pada dimensi individu, berarti kita bicara tentang pelakunya. Dalam obrolan ini kita bicara tentang oknum dokternya. Kita bisa bicara tentang em, ketaatan dia pada etik, tingkat stres yang dia alami, motif-motif kenapa dia melakukan tindakan keji sedemikian rupa, termasuk adanya kelainan seksual ataupun gangguan jiwa, sebagaimana yang sudah dikemukakan oleh pihak Polda Jabar spesifik pada kasus perkosaan di rumah sakit di Bandung. Itu faktor pendorong atau push faktornya. Sementara pull faktornya adalah dua hal yang tadi sempat saya singgung sebetulnya. Pertama yaitu beberapa tahun terakhir ini memang terjadi kesulitan luar biasa untuk menegakkan etik di komunitas kedokteran. Itu yang saya simak dari Dokter Nazar. Yang beberapa hari kemudian, ketika saya juga berkesempatan berdiskusi dengan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, beliau, Dokter Selamat, membenarkan hal itu. Terkait dengan sekitar 2 tahun terakhir di mana terjadi kesulitan untuk melakukan penegakan etik dan sejenisnya di komunitas tersebut. Plus pada saat yang sama, ada pengenduran pengawasan. Pengunduran pengawasan, sebagaimana saya katakan tadi, terutama sekali datang dari Kementerian Kesehatan, dari organisasi profesi, dari rumah sakit, dari lembaga pendidikan, dan juga dari sesama kolega, sesama dokter. Nah, kalau push factor dan pull factor itu bertemu sedemikian rupa,
maka memang hitung-hitungan di atas kertas seolah kita tinggal menunggu waktu saja sampai kemudian terjadi peristiwa-peristiwa yang katakanlah merugikan pasien. Walaupun bagi saya tidak hanya merugikan pasien, tapi juga merugikan masyarakat secara luas dan juga merugikan komunitas kedokteran itu sendiri. Kalau misalnya ada pengenduran pengawasan itu sendiri, entah itu dari organisasi kedokterannya sampai dengan rumah sakitnya, bisa dibilang itu sebagai kejahatan yang sistemik atau cuma sekedar baru beberapa kali saja, Bu? Problem sistemik ya, Hmm. tetapi apakah serta-merta kita katakan sebagai kejahatan belum tentu. Mhm. Karena boleh jadi ada persoalan yang multidimensi di sini, baik itu pada masalah pidana, berarti relevan kita gunakan kata kejahatan, tapi juga ada kemungkinan masalah mismanagement, ada masalah tata kelola yang ya tidak serta-merta kita kemudian bisa bawa ke ranah pidana. Jadi masalahnya multidimensional. Hmm, atas dasar itu, saya membayangkan kalau kita posisikan masalah kekerasan seksual oleh oknum dokter terhadap pasiennya, kita tempatkan pada bingkai hukum, pada bingkai penegakan hukum, maka ada 4 dimensi yang semestinya harus dikelola secara simultan. Ini merupakan konsekuensi dari sekali lagi bahwa masalah ini merupakan masalah yang sifatnya multidimensional. Pertama, yaitu dimensi preemptif, meningkatkan kesadaran akan etik, penghormatan terhadap nilai-nilai kedokteran, pelurusan jiwa korsa yang cenderung tertutup. Itu berada di dimensi preemptif. Berlanjut dengan dimensi preventif, memperbanyak CCTV, memperketat lalu lintas obat ataupun zat-zat kimia dari farmasi, membangun whistleblower system, memperkuat sistem pengamanan rumah sakit, dan seterusnya. Juga ada dimensi represif, bagaimana kita bisa memastikan bahwa sistem peradilan pidana berikut peraturan perundang-undangan yang ada di dalamnya bisa diharapkan memunculkan efek jera, baik efek jera langsung terhadap si pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun efek jera tidak langsung agar masyarakat, agar dokter-dokter yang lain tidak melakukan kejahatan serupa. Dan yang terakhir adalah dimensi rehabilitatif. Sejujurnya, saya hanya ingin berfokus pada perbincangan tentang dimensi rehabilitatif bagi korban. Kenapa? Karena terus terang mindset saya ini mindset retributif. Bagi saya sakit balas sakit, mata balas mata, nyawa balas nyawa. Jadi saya tidak terlalu ambil pusing terhadap rehabilitasi bagi pelaku, siapapun pelakunya. Yang saya bayangkan ketika pelaku kekerasan seksual sudah memunculkan penderitaan sepanjang hayat bagi pasien atau korbannya, maka sudah sepatutnya kepada pelaku juga ditimpakan kesengsaraan seumur hidupnya. Gitu. Nah, 4 hal itu yang tadi saya ulang, 4 dimensi tadi yaitu preemptif, preventif, represif, dan rehabilitatif menjadi konsekuensi yang tidak terhindarkan karena kita melihat masalah ini sebagai masalah yang sistemik yang multidimensi. Iya, Bang Riza, sebelum nanti kita masuk lebih dalam lagi terkait dengan rehabilitatif untuk para korbannya, yang menjadi pertanyaan saya itu terkait dengan pendekatan disiplin non-hukum terhadap para pelaku ini. Nah, Bang Reza sendiri melihatnya ini apakah justru malah akan menjadi celah untuk peringanan hukuman atau memang sebenarnya harus dilakukan pendekatan secara non-hukum, disiplin non-hukum seperti itu untuk kita bisa membuka fakta-fakta baru di dalamnya. Saya pikir tidak tertolak ya, tidak terelakkan bahwa keterlibatan disiplin non-hukum dalam proses penegakan hukum semakin nyata kebutuhan akan hal itu. Eh, Sebagai misal dalam penanganan kasus oleh Polda Jabar, ada catatan positif bahwa saya simak pemberitaan di media, Polda Jabar sudah melakukan uji DNA untuk mengecek apakah barang bukti berupa sperma itu memang datang dari oknum dokter atau yang lainnya. Ini saya pikir merupakan sebuah langkah maju. Kalau kita bandingkan misalnya dengan penanganan kasus Subang ataupun kasus Cirebon yang juga dilakukan oleh Polda Jabar, saya beribu sayang Polda Jabar mengabaikan pendekatan saintifik berupa uji DNA sehingga terjadi ruang perdebatan publik yang begitu mendalam. Sampai-sampai Kapolri Jenderal Listio Sigit pun pernah menyampaikan testimoni sesungguhnya bahwa kerja Polda Jabar dalam pengungkapan kasus Cirebon yang saya maksud dengan
tewasnya Vina dan Eki tidak sungguh-sungguh memenuhi kaidah saintifik. Itu perkataan Kapolri. Namun sekali lagi, adanya uji DNA terhadap sperma dalam kasus di rumah sakit di Bandung, itu saya pandang sebagai nilai positif. Tapi saing beribu saya juga ada nilai yang menurut saya tidak positif, tapi justru nilai negatif, yaitu ketika Polda Jabar justru melontarkan pernyataan di ruang publik bahwa tersangka mengidap kelainan seksual dan gangguan jiwa. Frasa ini bukan datang dari saya ya, bukan tafsiran saya, tapi sungguh-sungguh kata demi kata verbatim yang disampaikan oleh pihak Polda Jabar. Tersangka mengidap kelainan seksual dan gangguan jiwa. Saya tidak tahu apakah tersangka memang memiliki kondisi tidak normal seperti itu atau seperti apa, saya tidak tahu. Namun yang saya bayangkan, pernyataan Polda Jabar tersebut bertentangan dengan semangat yang ada di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan lex specialis. Ini mengirim pesan kepada kita, mengikat persepsi kita, bahwa sejak adanya undang-undang ini, kekerasan seksual di negara kita disikapi sebagai kejahatan serius, kejahatan berat. Konsekuensinya, kalau pelaku terbukti sah dan meyakinkan melakukan kekerasan seksual, hukumannya juga harus berat. Nah, saya khawatir bahwa sekali lagi narasi tentang kelainan seksual dan gangguan jiwa justru bertolak belakang dengan ekspektasi undang-undang, dengan harapan masyarakat bahwa pelaku dihukum berat. Karena logis bahwa orang yang sakit ya tidak sepatutnya kita bikin sengsara. Orang yang punya gangguan tidak semestinya kita bikin menderita. Tapi orang yang punya kelainan, penyakit, gangguan, penyimpangan, abnormalitas, patologis, atau istilah-istilah yang berasosiasi dengan klinis lainnya itu, memang sudah sepatutnya untuk diobati, dibantu, disembuhkan. Dengan kata lain, sadar tidak sadar, dari pihak Polda Jabar ini menggeser filosofi penghukuman yang semestinya ditegakkan. Dari filosofi yang semula retributif, bagaimana menimpakan rasa sakit kepada pelaku, sekarang bergeser. Kelainan seksual dan gangguan jiwa membuat filosofi itu bergeser ke filosofi rehabilitatif. Nah, saya sayangkan bahwa narasi yang bisa berujung pada peringanan hukuman atau pemberian pengobatan ataupun perlakuan-perlakuan yang penuh dengan empati lainnya itu datangnya tidak dari penasihat hukum tersangka atau terdakwa. Mereka punya kepentingan untuk mendapatkan peringanan hukum, untuk lolos dari lubang jarum. Mereka punya kepentingan. Jadi narasi tentang kelainan seksualkah, gangguan jiwakah, dan sejenisnya sepantasnya datang dari penasihat hukum terdakwa, bukan dari pihak kepolisian yang merupakan ujung tombak bagi kita semua untuk mengekspresikan ketakutan, kesedihan, sekaligus kemarahan kepada pelaku. Di situ letak nilai negatif dalam proses penegakan hukum, terutama dalam kasus di rumah sakit di Kota Bandung. Iya, berarti dengan narasi yang diberikan secara publik oleh pihak Polda Jabar itu bisa dikatakan keberpihakan pada korbannya ini berkurang atau seperti apa, Bang? Dan kalau misalnya memang dari proses penyidikan hingga dengan penetapan tersangka ini, apakah menurut Bang Reza keberpihakan para penegak hukum ini kepada korban itu benar-benar sudah terjawab? Di dalam Hazanah Psikologi Forensik ada istilah keadilan terapeutik atau therapeutic justice, bahwa proses hukum yang jelas, yang menunjukkan keberpihakannya pada korban, itu akan berefek positif bagi proses penyembuhan atau pemulihan korban. Saya tidak tahu apakah narasi-narasi yang bisa mengarahkan pada peringanan hukuman itu pada akhirnya akan berpengaruh tidak terhadap kondisi batin korban. Sehingga korban merasa seolah-olah otoritas penegakan hukum tidak sepenuhnya berada di pihak mereka. Itu satu hal. Yang kedua, lagi-lagi, kalau kita mau konsekuen dengan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, maka menurut saya
porsi perhatian terbesar sepatutnya kita berikan kepada korban. Itu artinya kita harus berpikir, nah apa ya restitusi atau ganti rugi dari pelaku yang akan diberikan kepada korban. Dan apa pula kompensasi ganti rugi dari negara yang akan diberikan kepada korban. Tapi kalau kemudian pelaku juga disebut punya gangguan jiwa, membutuhkan proses rehabilitasi, penyembuhan, terapi, intervensi, dan sejenisnya, maka fokus perhatian kita akan terbelah. Anggaran finansial pun akan terbagi dua lah secara umum. Sebagian akan teralokasikan kepada korban dan sayangnya sebagian lagi juga teralokasikan kepada pelaku. Jadi sekali lagi kita punya alasan untuk risau bahwa narasi yang dilontarkan oleh Polda Jabar terkait dengan kelainan seksual dan gangguan jiwa tersangka itu sedikit banyak akan mengerosi keberpihakan kita terhadap korban. Dengan kata lain, alih-alih bermanfaat bagi proses penegakan hukum yang berpihak pada korban, narasi yang dilontarkan oleh Polda Jabar justru beresiko besar melawan arus ekspektasi publik dan berdampak kontraproduktif bagi proses penegakan hukum itu sendiri. Sayang beribu sayang, upaya Polda Jabar yang tampaknya berusaha untuk membangun efek teatrikal dengan penggunaan narasi-narasi sedemikian rupa justru menjadi sebuah langkah yang salah kaprah yang tidak akan sungguh-sungguh bermanfaat bagi proses kerja penegakan hukum yang mereka lakukan sendiri. Iya, lalu sebenarnya bagaimana sih Bang yang ideal untuk para pihak penegak hukum untuk bisa terus memperlihatkan keberpihakannya pada korban, tidak hanya sekedar memberikan efek teatrikal, drama, atau bahkan memperbesar berita, tapi justru benar-benar untuk memberikan ruang yang aman dan keberpihakan pada korban itu. Ada dua jenis perilaku jahat secara umum. Satu, perilaku yang sifatnya spontan atau impulsif. Dorongan berbuat jahat itu muncul secara tiba-tiba. Tapi juga ada kejahatan dilakukan secara berencana, rasionalitas penuh, kalkulasi sempurna terhadap target, insentif, sumber daya, dan risiko. Kalau dibandingkan antara kejahatan yang impulsif dan kejahatan yang berencana, mana hukumannya lebih berat? Sudah barang tentu terhadap pelaku kejahatan berencana. Nah, yang harus dilakukan oleh otoritas penegakan hukum pada tahap ini oleh pihak kepolisian adalah jernih sudah membangun konstruksi hukum yang bisa meyakinkan otoritas hakim nantinya bahwa perbuatan pelaku adalah sungguh-sungguh kejahatan yang berencana. Perkosaankah, pelecehankah, bukan lagi sesuatu yang dilakukan secara spontan atau impulsif atau sekonyong-konyong muncul dorongannya, tapi memang perbuatan jahat, yaitu kekerasan seksual yang terencana. Nah, kalau konstruksi hukum ini mapan, kokoh, sehingga hakim nantinya teryakinkan bahwa ini memang kejahatan yang terencana, bukan spontan atau impulsif, baru kita pantas berharap hukuman terhadap terdakwa, kalau terbukti sah dan meyakinkan melakukan kekerasan seksual itu, akan berat. Kesana sesungguhnya, idealnya proses penegakan hukum berlangsung. Mindset, cara berpikir, dan framework cara bekerja otoritas penegakan hukum harus dikembalikan kepada koridor yang menurut saya terbaik adalah koridor retributif. Mata balas mata, nyawa balas nyawa, sakit balas sakit. Iya, tapi kan narasinya udah terlanjur dilontarkan nih, Bang, dari Polda Jabar ini. Narasi yang sudah terbentuk ini, nah, masih ada nggak kira-kira yang masih bisa dilakukan nih, Bang? Atau mungkin selama ini Bang Reza melihatnya ini belum dilakukan oleh pihak kepolisian? Narasi itu harus dipatahkan Oke. agar tersangka nantinya mungkin duduk sebagai terdakwa Hmm. tidak dilihat sebagai orang yang punya kelainan, yang punya gangguan jiwa. Narasi itu harus dipatahkan. Yang harus mengatakan siapa? Jaksa. Tapi sayangnya jaksa merupakan perpanjangan tangan kepolisian. Kepolisian yang notabene justru pihak pertama melontarkan adanya celah hukum itu. Jadi bagaimana mengoreksi kesalahkaprahan ini? Jangan ditanya ke saya, tapi tanya ke pihak Polda Jabar. Cek ulang
periksa lagi. Boleh kok cross examination. Pemeriksaan pertama, pemeriksaan kedua, pemeriksaan ketiga untuk memastikan benar tidak nih ada kelainan seksual. Benar atau tidak ada gangguan jiwa. Jangan-jangan hanya klaim semata. Jangan-jangan tersangka sedang mempraktikkan malingering alias pura-pura sakit. Modus biasa yang dilakukan oleh mereka-mereka yang terjerat kasus hukum. Ya, cobalah ikhtiarkan, lakukan cross examination, pemeriksaan dengan tim-tim pemeriksa lainnya untuk memastikan atau mungkin siapa tahu bisa mengoreksi narasi yang terlanjur dilempar ke publik bahwa kelainan seksual dan gangguan jiwa adalah kondisi yang dialami oleh tersangka. Iya, berarti jelas narasi itu harus dipatahkan supaya tidak ada celah untuk peringanan hukuman bagi terdakwa itu ya, Bang Reza, yang harus dilakukan oleh polisi dan cek ulang yang harus dilakukan. Nah, lalu kalau misalnya tadi kita membahas dari pihak polisi, ya Bang Reza, ada banyak narasi yang kemudian muncul dan justru tidak terlihat berpihak pada korban. Nah, kalau misalnya Bang Reza melihat dari yang berkembang saat ini, mungkin lewat media sosial atau lewat media cetak, atau bahkan mungkin dari netizen saat ini ya Bang Reza, masih banyak sekali yang belum sepenuhnya juga berpihak pada korban. Apalagi di kasus-kasus yang korban ini dalam kondisi dan tanda kutip masih sadar. Nah, masih banyak sekali konstruksi-konstruksi yang timbul di masyarakat dan melihat bahwa kenapa korban ini kok tidak punya kuasa, kenapa korban ini tidak melawan, dan lain sebagainya. Nah, dari pemberitaan media, bahkan dengan dari komentar dari netizen ini, apa yang bisa disoroti dari sini, Bang Reza? Memang korban-korban kekerasan seksual ini rentan mengalami penderitaan yang multi dimensi juga ya, Ya. baik itu Mhm, penderitaan atau kesakitan dari sisi fisik, mhm, kesetaraan dari sisi psikis, dan juga tekanan berupa stigma, label negatif, mhm, eh, pandangan sinis dari masyarakat. Fisik, psikis, sosial, genap sudah penderitaan korban. Saya bayangkan itu merupakan salah satu penyebab mengapa korban acap kali memilih untuk tutup mulut, mhm, menelan penderitaan mereka sendiri, ketimbang mencari pertolongan dan meminta pertanggungjawaban terhadap pelaku. mhm, Tambah lagi juga harus kita akui bahwa salah satu kasus yang paling rumit untuk diungkap adalah memang kasus kekerasan seksual secara umum. Dengan demikian, kita bisa bayangkan laporan-laporan atau temuan-temuan tentang kekerasan seksual butuh waktu yang tidak sebentar untuk diinvestigasi, lalu diselesaikan pemberkasannya. Nah, proses hukum yang tidak cepat, lebih-lebih juga tidak konsisten, itu akan meminimalkan efek jera. Ini pula yang saya khawatirkan berkontribusi bagi enggannya korban meminta pertolongan ke otoritas penegakan hukum. Karena mereka membayangkan proses penegakan hukum yang panjang, yang meletihkan, dan belum tentu pula bermanfaat bagi pulihnya kemanusiaan, bagi pulihnya kondisi fisik, psikis, dan sosial mereka. Nah, sudah ada dua em, sisi-sisi yang rentan memunculkan efek sudah jatuh tertimpa tangga kepada korban. Juga tadi saya katakan eh, penderitaan yang dialami oleh korban perkosaan itu bisa seumur hidup. Tapi coba kita buka undang-undang. Berapa hukuman bagi pelaku perkosaan? Hanya 12 tahun. Sebagai orang yang sekali lagi punya mindset retributif, kalau korban dibikin seumur hidupnya menderita, maka pelaku pun harus dibikin sepanjang hayatnya sengsara. Itu yang menurut saya fair. Nah, apa boleh buat, sudah ada tiga aspek yang menurut saya eh, tampaknya perlu kita evaluasi bersama untuk memastikan bahwa dukungan atau keberpihakan kita semua terhadap korban bisa lebih maksimal daripada situasi sekarang. iya. Lalu apa bentuk konkret yang bisa kita lakukan, Bang? Untuk sahabat Kompas TV juga mungkin masih banyak yang bertanya-tanya apa yang sebenarnya bisa kita lakukan karena kita melihat kalau misalnya terlalu banyak mengekspos terkait dengan
proses hukum, bahkan sampai dengan wajah dari para pelaku pun itu ada sisi-sisi traumatis dari korban juga yang mungkin akan ke-trigger di situ gitu ya, Bang. Lalu sebenarnya apa konkretnya yang bisa kita lakukan sebagai sesama manusia untuk bisa merangkul korban ini dan pulih sepenuhnya? Saya sempat juga berdiskusi dengan anggota DPR RI dan juga teman-teman advokat. Ada ketidaksinkronan proses berpikir. Yang saya maksud begini, mereka ingin menunjukkan bahwa mereka punya kepedulian dan keberpihakan besar terhadap korban. Tapi manifestasi keberpihakan itu justru dengan menimpakan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku. Menurut saya tidak sinkron. Saya tidak mempersoalkan hukuman berat bagi pelaku, itu bagus, saya dukung. Tapi sekali lagi, kekacauan berpikirnya adalah berpihak pada korban dengan menghukum berat pelaku. Menurut saya tidak masuk akal itu proses berpikir semacam itu. Sehingga saya coba koreksi. Keberpihakan terhadap korban semestinya ditunjukkan lewat restitusinya ditingkatkan, kompensasinya dimunculkan. Dengan kata lain, terhadap para korban, jumlah ganti rugi dari pelaku harus diperbesar, jumlah ganti rugi dari negara harus ada. Itu bentuk keberpihakan sekaligus dukungan konkret, bukan retorika, bukan bias terhadap korban. Sementara pada sisi lain, kalau kita bicara tentang pelaku, ya sudah, kita ingin hukum pelaku dengan seberat-beratnya, bahkan mungkin hukuman mati. Kenapa? Karena kita ingin memunculkan efek jerah. Kalau pelaku dihukum seberat-beratnya, bahkan sampai hukuman mati, maka dia tidak akan mengulangi perbuatannya. Dan masyarakat barangkali juga kita harapkan akan berpikir ulang bahwa kenikmatan tanda petik sesaat yang hanya berlangsung beberapa menit ternyata bisa berkonsekuensi nyawa lepas dari badan. Jadi pelurusan cara berpikir yang perlu kita lakukan bersama agar dukungan kita kepada korban betul-betul nyata adanya. Sesungguhnya memang tidak ada besaran rupiah atau dolar atau mata uang apapun yang bisa mengganti kerugian yang sudah dialami oleh para korban. Tidak ada. Kesakitan tidak bisa diangkakan. Trauma tidak bisa dirupiahkan. Tetapi paling tidak, sebagai wujud, katakanlah wujud keseriusan kita untuk membantu pemulihan sebagian sisi hidup korban, itu paling mudah untuk diwujudkan dalam bentuk dukungan finansial. Dengan cara berpikir semacam itu, saya ulangi sekali lagi, restitusinya, besarannya harus ditingkatkan, kompensasinya harus dimunculkan. Eh, saya punya alasan kuat untuk khawatir bahwa negara ini memang sulit dipegang omongannya terkait dengan penegakan hukum bagi pelaku kekerasan seksual. Bahkan omongan yang tidak bisa dipegang itu justru datang dari istana negara sendiri. Mudah-mudahan masyarakat tidak pernah lupa bahwa sekian tahun silam Presiden Joko Widodo pernah dengan gagah berani di atas podium mengatakan bahwa kekerasan seksual dalam konteks waktu itu adalah kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan luar biasa. Ketika seorang presiden mengatakan ini kejahatan luar biasa, yang kita bayangkan adalah ini kejahatan yang tak akan pernah mungkin terampunkan. Pelaku dihukum berat, tidak ada kompromi sama sekali. Tapi sekian bulan berselang, orang yang sama, orang nomor satu dari Republik ini yaitu Presiden Joko Widodo, justru memberikan grasi kepada predator seksual asal Kanada. Sungguh-sungguh Presiden sudah menunjukkan betapa tidak konsistennya antara satu sikap dengan sikap lain terkait dengan pemberantasan kekerasan seksual. Cerita horor macam itu semoga tidak terulang. Peristiwa atau sikap yang memalukan itu semoga tidak lagi berulang dan memunculkan kerugian dahsyat bagi upaya kita bersama untuk menekan kasus-kasus kekerasan seksual. Iya, sangat setuju Bang Reza karena memang benar kita harus sama-sama punya pemahaman bahwa penanganan dari kekerasan seksual ini merupakan sesuatu yang
kompleks, multidimensional, harus menjadi perhatian penuh, entah dari penegak hukum, masyarakat, bahkan dengan seluruh lapisan untuk bisa terus memberikan perhatian dan memfokuskannya hanya kepada keberpihakan korban, bukan semata-mata dengan hukuman kepada pelaku atau bahkan aksi teatrikal dari para penegak hukum yang ingin memperbesar kasus ini, namun sungguh-sungguh benar-benar bagaimana rehabilitatif bagi korban-korban yang sangat dirugikan seumur hidupnya ini benar-benar diperlihatkan dari masyarakat, bahkan juga dari pemerintah yang terpenting ya Bang Reza. Iya, terima kasih Bang Reza untuk waktunya pagi hari Terima ini. kasih Mbak Tessa. Ya, kita terus berharap kasus ini terus dikawal sampai para korban benar-benar mendapatkan kembali haknya yang sempat dirampas. Terima kasih, Bang Reza. Terima kasih.